ada 8 jalan yang disimbolkan dengan benda-benda alam seperti matahari, rembulan, dan juga dengan dewa-dewanya. Kalau dalam serat Romo Jarwo, kalangan Raden Ngabei Yosodipuro, Astobroto itu 8 jalan kepemimpinan dengan simbol-simbol alam. Jadi seorang pemimpin itu harus berperilaku seperti perilakunya alam semesta. Kita lihat ya, disebut Asto. Asto itu 8. Ini untuk tambahan pengetahuan sebelum masuk ke Wedotomo. Ternyata kita belum masuk ke kitabnya Mangkunegoro Kaping Sekawan. Ini masih kita temui dulu Raden Ngabei Yosodipuro. Nah, pemimpin itu pertama-tama harus ambeking lintang, mengikuti jalannya bintang. Bintang itu kan simbol yang pertama, dia adalah pedoman, petunjuk. Maka pemimpin harus bisa jadi teladan bagi masyarakatnya. Jadi dia harus menjadi contoh orang, masyarakat. Kalau ingin cari pedoman, cari contoh ideal, harus melihat pemimpinnya. Maka pemimpin harus bisa jadi teladan. Ini namanya jalan bintang, ambeking lintang. Kemudian ambeking suryo. Seorang pemimpin harus menempuh jalannya matahari. Matahari itu apa? Matahari adalah simbol keadilan dan kekuatan. Matahari itu memberikan energinya, memberikan kekuatannya kepada kita, sekaligus adil. Matahari tidak milih-milih siapa yang diberi cahaya, siapa yang tidak. Semuanya diberi. Kalau ada yang tidak kebagian cahaya, mungkin karena memang dia sendiri menutupi dirinya atau ketutup apa sehingga cahayanya tidak nyampe. Pemimpin harus berusaha menjalani lakunya matahari, adil dan memberi kekuatan. Kemudian seorang pemimpin juga harus ambeking rembulan. Jadi mengikuti jalannya rembulan. Apa sih rembulan itu? Rembulan adalah simbol penerangan dalam kegelapan. Jadi pemimpin punya tugas untuk menerangi masyarakatnya, mencerdaskan masyarakatnya, mencerahkan masyarakatnya. Nah, ini laku dari simbol rembulan. Kemudian pemimpin juga harus menjalani lakunya angin, ambeking angin. Apa maksudnya? Pemimpin harus memberi solusi dan memberi kesejukan kepada rakyatnya. Sebagaimana yang dilakukan angin. Angin itu kan memberi kesejukan, memberi dingin kan angin itu kalau menerpa kita. Jadi simbol sejuk dan solusi. Solusi itu berarti jalan keluar. Angin itu kan susah ditangkap, susah dicegah. Lubang sedikit saja dia bisa keluar. Nah, ini simbol dari pemimpin harus mampu mencari solusi. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh mengeluh saja. Nah, terus pemimpin harus juga menempuh jalannya mendung. Ambeking mendung. Mendung itu berwibawa tapi tidak menakutkan. Nanti mendung juga akan berubah jadi hujan dan memberi anugerah yang menyenangkan. Maka seorang pemimpin harus punya wibawa. Meskipun tidak melahirkan rasa takut, tapi melahirkan rasa hormat. Dan juga nantinya dia akan memberikan anugerah kepada semuanya secara merata. Kalau mendung kan melalui hujan. Terus pemimpin juga harus menempuh jalan api, ambeking geni. Apa maksudnya?
mampu memberantas kejahatan, mampu menegakkan hukum. Itulah api. Kalau salah ya dibasmi. Kalau menyusahkan ya disingkirkan. Nah, itu jalannya api, ambeking geni. Pemimpin juga harus ambeking banyu atau ambeking samudra. Simbol dari keluasan, kesabaran, dan kesiapan menampung segala hal. Jadi pemimpin harus bisa ngomong semua rakyatnya, menampung berbagai permasalahan rakyatnya. Sebagaimana laut, dia akan jadi muara terakhirnya semua aliran air, sungai-sungai, semuanya ke sana. Dan dia siap menampung apapun yang datang, apapun yang hadir. Dia luas, tangguh, dan sabar. Nah, itu simbol samudra atau air. Dan pemimpin harus juga menempuh jalan bumi, ambeking bumi. Apa yang dimaksud bumi? Dia kuat, tangguh, meskipun diinjak-injak, meskipun manusia angkara murka di atasnya, dia sanggup menanggung, plus dia memberikan selalu kesejahteraan pada orang-orang yang ada di atasnya. Itu bumi. Jadi kuat, tangguh, dan memberikan kesejahteraan. Jadi dalam Astobroto ini, pemimpin harus bisa seperti bintang, seperti matahari, seperti rembulan, seperti angin, seperti mendung, seperti api, seperti air atau samudra, dan juga seperti bumi. Dengan segala karakternya masing-masing. Inilah Astobroto. Jadi jalan kepemimpinan versi Serat Romo Jarwo. Baik,